Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Al-Mukarramun yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Tiyaruddin Al-Mukarram Kiai Ahmad Fitrah Syairi, Al-Mukarram Ustaz Rusli SPDI, Al-Mukarram Ustaz Imam Abi Syauqi, juga guru kita Ustaz Dr. Sugiarto, Ustaz Baziali, Ustaz Imin, Ustaz Bashir, juga asatidzah yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Kita doakan semuanya sehat panjang umur, berkah kehidupannya, diberikan kemudahan dalam tiap urusannya. Juga seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan langkah kakinya terhitung sebagai penghapus daripada dosa dan kesalahan, dan mudah-mudahan duduknya terhitung sebagai pahala yang melibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta istiqamahnya mudah-mudahan terbalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, saya kira cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa umat Islam hari ini sedang diingatkan. Ya, hari ini sedang diingatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasul, apakah umat Islam itu sedikit? Enggak. Bal antum yauma idin katsir. Kata Nabi, bahkan ketika kalian dalam kondisi kayak begini ini, jumlah kalian banyak. Tapi nyatanya ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata mayoritas di Indonesia ini adalah umat Islam, terjadi hal yang kayak kemarin, seolah umat Islam ini tak ada. Ya, seolah umat Islam ini tidak ada. Kenapa? Karena memang kita ini, pertama, hadirin yang dirahmati Allah, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nabi jauh-jauh hari sudah ngingetin, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bithalathi baliyatin. Nanti satu masa akan datang umatku yang mereka lari dari ulama dan mereka lari dari fuqaha. Nah, kalau sekarang ini larinya dulu mendingan, dulu larinya nggak ngaji, sekarang larinya nusuk. Berarti ini sudah, Masya Allah, peringatan keras buat kita. Kalau dulu ya firruna minal ulama, baru sekedar lari, nggak mau ngaji dari ulama saja, kata Allah, ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dalam tiap kerjaannya. Hadirin, sekarang ini dunia kok ngerasain kurang berkah. Yang pada kerja juga pada susah. Yang pada punya usaha pun banyak mengeluh. Seolah berkah ini hilang. Apakah ini karena lari dari ulama? Hadirin rahmati Allah, saya kira lebih kepada bukan lari lagi, ngelawan sudah. Sebab kalau sifatnya lari dari ulama, itu bicaranya individu, berarti pribadi. Kita lari dari ulama, berarti kita yang merasa susah. Tapi nyatanya, ini seluruh dunia merasakan susah yang sama, merasakan kegelisahan yang sama, merasakan problem yang sama. Seluruhnya. Ini menunjukkan berarti bukan hanya sekedar lari, kita sudah melawan para ulama. Ya, apa bentuk melawan itu? Ringannya, bentuk melawan ringannya itu kurang berakhlak, itu sudah melawan namanya. Tidak peduli dengan ulama juga melawan, itu ringannya. Beratnya ya nusuk itu.
Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama diangkat nih berkah, hampir hilang sudah. Yang kedua, seolah kita pun ngerasain, wa tsaniyah yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah ganti pemimpin yang seharusnya mengayomi rakyatnya. Ini hampir seluruh pemimpin di dunia ini sultanan zalima, menjadi sultan, menjadi pemimpin yang justru menyengsarakan rakyat. Seolah begitu. Dengan kebijakan-kebijakan yang bahasa kita kagak ada. Kebijakan-kebijakan yang sulit dicerna oleh rakyat. Kalimat di lisannya seolah menguntungkan untuk rakyat, namun faktanya menindas. Siapa yang milih? Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sultanan zaliman. Kemudian yang paling tragis, wa thalithah, kata Nabi, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Saat kita nanti dipanggil oleh Allah, yakhrujuna minad dunya, keluar kita dari dunia menuju alam barzakh bighairi imanin, tanpa membawa keimanan. Naudzubillah. Ini terjadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah ketika kita sudah tidak lagi engah dengan begini nih. Kita sudah tidak lagi perhatian terhadap ulama-ulama kita. Kita sangat cuek sudah dengan urusan-urusan mereka. Imbasnya bukan hanya itu saja, ma'asyiral hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dahsyat itu masya Allah ketika kalau di kitanya yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, bagaimana kalau di kitanya saja sudah tidak beriman, bagaimana anak cucu kita selanjutnya? Kalau kita saja sudah melupakan ulama, bagaimana kemudian anak dan cucu kita selanjutnya? 10-15 tahun yang akan datang, wallahu a'lam, masih ada pengajian apa enggak? Nah kalau kita saja yang ada pengajian masih segen-segenan kok datang, kita masih males-malesan kok nyampe. Ini hadirin. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seseorang dekat dengan ulama, maka nggak terjangkit dia penyakit wahan. Nabi SAW sampaikan nanti umat ini akan banyak serangan dari berbagai umat luar. Umat Islam akan banyak serangan dari non-muslim. Kenapa? Sebab satu, Allah angkat di setiap hati musuh-musuh umat Islam ini rasa takut. Udah nggak ada takutnya dengan Islam. Dulu Islam ditakuti, hari ini seolah umat Islam ini masya Allah ditindas begitu luar biasa. Hadirin, dikemas tindasan itu dengan kemasan yang seolah indah, seolah diayomi, hakikatnya dijejek kita, seolah dilindungi, dibunuh pelan-pelan, hakikatnya kita. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, ditanamkan kepada kita oleh Allah sifat wahan, penyakit wahan. Apa itu wahan? Nabi ditanya oleh sahabat, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Senang sama dunia, tapi benci sama kematian. Ya. Kalau dihadapkan dengan dua pilihan, malam Rabu, ini sering saya sampaikan. Malam Rabu kita berangkat ngaji, baru sampai di tengah jalan, tahu-tahu ada yang telepon, bang di mana? Di jalan mau ngaji. Ini saya mau nganterin duit, kira-kira mau berangkat apa pulang? Nah, Tuhan subhanahu wa ta'ala. Berarti wahannya ada kita, penyakitnya ada. Jangan-jangan sudah kronis, na'udzubillah. Na'udzubillah ini. Kalau memang penyakit itu ada, ayo bareng-bareng kita obati. Mana obatnya? Paksain. Jangan pakai dalil la ikraha fiddin, salah dalil. Nggak ada paksaan dalam agama, nggak boleh maksain ngaji lah. Kudu dipaksa ngaji, ma'adna subhanahu wa ta'ala.
Orang non muslim untuk masuk ke dalam Islam nggak boleh kita paksa, tuh dalilnya pakai itu. Bukan pakai dalil main ngaji nggak boleh dipaksa, lah ikroh abidin, nggak ada paksaan dalam agama. PA yang pakai dalil itu. Ini hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kudu maksain. Kalau bicara malas, siapa yang nggak malas? Kita ini malas jadi budaya kok, ya nggak? Maka kita ini sebenarnya semuanya budayawan ini. Ya ada subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Kita ini malas itu budaya. Jujur saja subhanahu wa ta'ala, saya seringkali kalau urusan ngajar subuh misalnya, malas kayak apa tahu. Ya. Cuman kayak apa? Masa saya harus kalah mau medik? Saya pasti berangkat. Urusan ngaji di PPH Romana segen-segenan, hadirin. Ya, dia lagi. Tapi kan mau tidak, masa gua kalah mau medik? Malam minggu nih, kudunya saya bersenang-senang sama keluarga. Suruh berangkat ke PPH Tangerang. Gak benar, panitia. Ada. Apa saya pernah libur? Pernah ya, pernah. Tidak dalam rangka yang saya kaslan karena malas, tidak. Pasti saya berangkat selama roh belum berpisah dari jasad. Kalau memang saya bisa berangkat, pasti saya selalu berusaha untuk lakukan itu. Karena begini, ulama, kita bukan ulama, tetapi paling tidak belajar pengen kayak ulama. Kata Nabi kan, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Sekarang taruhlah, ini para asatidzah, ini wakilnya ulama. Ya, karena saya pribadi jauh dari kata ulama. Tapi paling tidak Allah subhanahu wa ta'ala sedikitnya bisa jadi uswah. Contoh, nggak semuanya baik, benar. Apa yang saya sampaikan atau apa yang saya lakukan tidak seluruhnya kebaikan, tidak. Pasti ada khata dan nisyannya, pasti ada salah dan lupanya. Tapi urusan ngaji paling tidak saya bisa jadi kasih uswah. Kalau gurunya aja rajin, masa murid males? Kan gitu kira-kira. Lah ini segitu rajinnya guru, murid masih malas juga. Bagaimana kalau guru sampai malas? Nih, keseksa hidup ini hadirin. Masya Allah. Tapi ini, kalau kata guru kita, dia ini secara membawa nikmat. Ya Rabbi ya Karim. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, guru-guru kita nih sibuk mereka. Ya, apalagi kalau ada yang mati udah sibuk kita. Ya, maka mereka, tapi mau gimana lagi, lemburannya cuma itu. Hadirin rahmati Allah, ada lemburan juga gitu ya. Masya Allah, ma'asyiral hadirin rahmati Allah. Ayolah bareng-bareng, ya, bareng-bareng saling ingetin satu sama lain untuk bisa ngeramein majelis-majelis di mana saja. Ya, di sekitar kita ada majelis taklim, di masjid musola kita. Ya, kita ngajak-ngajak. Kalau kita bisa jadi sales buat produk dunia, kenapa nggak jadi sales buat produk akhirat? Ya, hadirin rahmati Allah. Kalau produk dunia jadi sales produk dunia, bonusnya kita kejar kayak apa tahu? Yang bonusnya nggak seberapa. Tapi sales akhirat nggak dapat jamaah aja masih dapat bonus yang luar biasa. Nggak dapat cuman ngajak, orangnya nggak mau udah dapat bonus. Tapi romana kita segan-seganan, ya, ajak orang lain. Tapi terpenting ajak terus diri kita untuk istiqamah, ya, ajak diri kita untuk istiqamah, karena insya Allah itu akan membawa keberkahan pada diri kita. Berkah yang hilang insya Allah akan kembali lagi ketika kita berniat kuat untuk bisa terus istiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Ada hari ini Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شافع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل القرآن اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير محمد وآله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم منكم هدنا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.